Cek. Jadi guys, hari ini gua mau bikin video reaction plus video, kan aku ke Semarang tuh. Iya. Nah, itu ada barongsai yang menurutku itu unik-unik, yang di Jawa Timur itu kita jarang lihat, bener ya? Jadi kita itu mau nge-review sekaligus apa ya? Kita mau bincang-bincang lah, bahas tentang barongsainya di sana. Terus ada kan videonya kemarin kan bisa share di YouTube. Nah, jadi kita mau bahas barongsainya itu gimana modelnya, terus naganya itu gimana, kan kita nggak pernah tuh lihat naga itu. Jarang di Jawa Timur. Nah, di Jawa Timur itu jarang. Jadi kita itu di sini videonya itu mau mereaction atau kita itu mau buat video ini itu tanggapanku tentang barongsai yang tradisional yang ada di sana. Kemarin eventnya Witek Bio itu gimana? Sekalian kita mau nge-vibesin barongsai yang tradisional yang nggak pernah diliput sama orang-orang. Bener gak? Ya benar. Yang kita nggak tahu juga. Ya. Nah, kita juga mau ngasih info ke orang-orang gitu. Ini kita ada layar juga di sebelah baliknya kamera ini. Kita itu mau buka video kemarin. Jadi yang pertama itu langsung aja kita buka ya Tung ya. Iya. Ini ada videonya yang ini udah lihat belum? Videonya teratai emas. Tung udah lihat belum? Udah harusnya. Nah ini. Udah. Udah ya? Udah. Nah, kamu yang penasaran itu apa? Kamu kan sebagai pemain barongsai di Satria, di Jawa Timur, Surabaya kan khususnya. Naga dan barongsai. Naga dan barongsai. Kalau kamu lihat video ini kemarin, teratai emas, yang kamu penasaran itu di apanya? Barongsainya. Barongsainya, oke. Kenapa dia mut-mutan? Di barongsainya, oke. Kenapa dong barongsainya dong? Kita langsung review aja ya. Kayak kenapa ya di tanduknya itu kayak ada daun-daunnya gitu. Daun-daun. Di Jawa Timur kan nggak ada kan, tapi ada yang ada. Oke. Jadi ini Dan juga sebelah mananya ya? Kalau nggak salah sini pipinya ya. Nah itu kayak ada ekor apa itu? Ya kayak naga gitu kan? Iya. Ya toh, benar ya? Ya. Terus atas itu kayak ada burung-burung hong gitu. Itu kan di videonya ada ya. Benar gak sih? Iya. Nah, jadi guys, ini tak kasih tahu dong sekarang. Ini yang aku tahu aja ya. Jadi yang di atas itu bukan daun sembarangan. Ayo daun apa? Terus apa bu? Daun sakti. jadi yang di atas itu tahu nggak apa? Daun beringin. Oh. Jadi kalau kita di kio itu kan biasanya ada beringin kan. Kio itu tandu. Iya. Biasanya itu di atasnya ada daun beringin nih. Daun-daun. Bener gak? Iya. Nah, di barongsai itu juga sama. Itu ada daun beringin nih. Nah, manfaatnya itu buat apa? Yang aku tahu ya, pohon beringin itu kan rimbun. Banyak kan tanamannya. Full gitu loh. Iya. Nah, itu tujuannya itu mengayomi atau membuat orang itu jadi payung. Paham nggak mas? Jadi payung untuk semua. Iya. Terus juga filosofinya itu dingin sebenarnya. Oh. Jadi rimbun, kekeluargaannya itu lebih ketat di bawah naungan seperti itu. Nah, kalau ada teman-teman yang mau nambahin silakan. Mungkin penjelasanku kurang ya toh. Kan beberapa tim juga ada yang beda-beda kan penjelasannya gitu. Terus apa lagi ya? Pipinya. Kalau pipi itu setauku tuh. Soalnya orang tradisional itu kalau bikin barongsai itu ada maknanya semua. Contohnya di atas itu yang ada kayak sayapnya itu burung hong. Terus yang di sini itu naga. Gitu. Itu ornamen, ada artinya kayak semangat. Terus kayak jati diri, kewibawaan kayak gitu-gitu loh. Nah, biasanya itu ada lagi. Kalau aku kemarin sempat kan ngobrol sama Suk Bambang. Ya. Itu ada lagi artinya, ada kejayaan, terus ada apa namanya? Panjang umur, kayak gitu-gitu. Ada lagi? Ya udah, lanjut aja. Lanjut dulu ya. Oke. Terus kamu tahu gak? Kalau naganya di sana itu juga sama, dikasih daun beringin. Ya, aku lihat sih. Lihat ya? Lihat. Nah, mungkin teman-teman itu nggak merhatiin semua, tapi ada kan beringin-beringin gitu ya? Ada. Bener gak? Di sebelah kanan kiri ya? Ya. Nah, terus yang lucunya guys, bukan lucu sih, sorry, bukan lucu. Tapi yang asiknya, perbedaan dari permainan tradisional sama kita yang modern. Sport kan, kalau kita kan sport. Nah, yang tradisional itu gerakannya itu lebih energik, yang kenceng gitu. Pernah tahu gak?
Terus lihat video ini. Udah, tapi gak terlalu merhatiin sih. Dia kayak speednya kenceng. Terus habis itu naganya itu kelihatan gede gitu. Sadar gitu? Lebih gede. Iya, iya. Terus kayak modelnya itu nggak aneh-aneh. Wis naga segitu itu. Tapi penasaranku itu kenapa kok mainnya diputer. Puter itu juga beda. Nyadar gak? Kalau kita biasanya muter itu kayak biasa gini kepala. Muter seret gini ya. Iya. Kepalanya tuh kalau di sana itu kayak tukik gitu. Kayak meluik-luik. Nah, itu jujur itu mungkin tradisinya di sana. Kalau main naga tradisi di sana kayak gitu mungkin. Karena kan kalau di sini kita ada. Iya. Jawa Timur itu jarang guys ada naga yang tradisional. Barongsai tradisional ya jarang ya. Jarang pol. Jadi kita juga kadang cuma ada beberapa tim doang sih. Bener. Dan itu pun jarang keluar. Nah, mungkin itu dari Tertemas ya. Iya. Kamu ada penasaran lagi gak? Enggak sih. Tradisi di sana harus ditiam kasih hua atau enggak? Nah, iya penasaran? Itu. Kasih Nah, kalau hu itu kita itu ngasih kayak jalan gitu loh, kayak berkatnya kongco untuk ya itu kayak titah gitu loh, buat lancar, buat berkah, buat apa? Kesejahteraan kalau pas jalan. Kayak buka jalan kan soalnya naga itu bersih-bersih gitu loh. Nah, atas perintahnya kongco kita dibersihin jalannya. Kalau teman-teman ada lagi yang mau tanyakan. Bukan ditanya, dijelaskan. Oh ya. Bisa tulis di kolom komentar. Jadi lanjut. Terus pernah lihat ini belum? Tim Cing Tek Miao sudah lihat belum? Udah harus sih. Udah. Naga doang. Naga itu. Ono merconi. Iya. Mulutnya ono merconi. Duduk mercon nih bro. Apa itu? Kayak api-api semburan. Duduk mercon berarti ya. Oke. Jadi ya ini kita lihat dari profilnya ya dong ya. Ada lamsai, ada naga, ada barongsai yang tradisional. Ya. Nah, sing kamu lihat naga itu berarti. Kamu tonton full lah. Sama lamsainya doang. Lamsai, tahu lamsai? Cuplikan tok tapi. Tahu lamsai? Nggak tahu. Aku juga nggak tahu. Jadi yang aku tahu doang ya, lamsai itu kalau mereka bilang itu barongsai tampah. Modelannya gimana? Aku pernah pegang. Jadi barongsainya itu cuman sticknya itu 2 gini guys. Sticknya cuman 2 tuh. Jadi dipegang. Bentar ya, kita sambil nonton dikit tahu tadi ya. Jadi itu sticknya dipegang. Jadi kalau kita megang barongsai kan gini biasa. Ada pipanya atau stainless. Ini enggak kayu deh. Megangnya tuh gini. Enggak megang mulut bro. Enggak. Kayak itu gini modelnya. Oh. Jadi kayak setir motor gitu. Setir mobil apa ya? Kayak setir gitu loh modelnya. Setir balap. Terus dia tuh kayak kalau mainnya gini-gini. Kuda-kudanya beda. Nah, aku pernah ditunjukin sama anak Witek Bio cara mainnya. Tapi jujur aku nggak ngerti sejarahnya. Nggak ngerti sejarahnya lamsai itu dari mana. Belum mungkin di suatu kesempatan aku bisa mewawancarai. Bener gak? Ya. Tim-tim yang pakai lamsai ini gimana? Ceritanya lamsai itu apa? Lamsai itu gimana? Lebih ke dalam, betul kan? Terus dia tuh kalau main bukan kayak kita gitu 7/11, tapi dia kayak bungkuk gitu. Supaya kayak menurutku supaya gak menonjol. Nggak ada punuke. Gitu. Terus mainnya lebih agresif, lebih ke kungfu. Terus butuh energi. Jadi kalau main itu muter-muter. Gitu. Terus saya lihat barongsai tradisional nih. Belum. Aduh. Itu ada barongsai sing unik. Dan bagiku itu aku tertarik mau nyoba sebenarnya. Barongsai bulu sikat tahu gak? Tahu. Yang kiwir-kiwir. Iya. Nah, yang lancip gitu. Itu biasanya di Vietnam. Sing Thailand Vietnam tahu? Thailand Vietnam. Yang badannya domba tapi depannya kiwir-kiwir. Terus biasanya muka gue pengen ini. Terus garang toh, ada kayak ukirannya naga ada apa. Ya, itu kemarin ada. Nah, aku itu penasaran di sana itu gak bisa pegang. Soalnya kan acaranya orang, punyanya tim orang kan. Nah, itu barongsai itu juga di sana itu mainnya tradisional. Bukan main sing kayak kita modern atau kayak di Vietnam, Thailand itu kan mainnya modern tuh. Itu enggak. Mainnya tradisional, tapi barongsainya pakai barongsai itu. Nah, itu aku nggak ngerti ya. Maksudnya itu ada pakem khususnya untuk mereka atau apa kan di tim-tim kan berbeda. Siapa tahu dari dulu dia pakemnya seperti itu. Betul, sampai sekarang. Soalnya kan kalau kita ini taunya cuman modern dan sport gitu kan. Jadi mungkin buat teman-teman yang pemain barongsai tradisional
bisa ceritain ya di kolom komentar atau kasih apa ya, kayak yang lebih lengkap lah. Apa info yang lebih lengkap. Sejarahnya atau infonya. Soalnya kita ini nge-review karena kita nggak pernah nemuin di sana. Di Surabaya. Di sana di sana lihat aku banyak juga. Terus ada lagi tuh. Yang kayak gimana tuh? Kamu sudah lihat? Oh, terus ada lagi tuh. Di sana itu main untuk kungfu ya. Jadi barongsai itu kayak modelnya kayak kungfu ya. Kayak Wong Wei Hung. Terus kaki iso kayak silang-silang. Keren sih. Keren. Terus aku juga nggak pernah lihat masalahnya di sini. Kita kan nggak pernah lihat. Iya, nggak ada di sini. Nggak ada tuh. Nggak ada. Lek salto sih ada. Ada. Lek sing kayak kungfu nggak ada. Nggak ada. Ada seberapa tim doang. Iya, tapi kan nggak sih kayak takar Wong Wei Hung modelnya. Ntar ya guys. Jadi oke, kita lanjut lagi ya. Ini dong. Ini paling unik sih. Pasti kamu ya harus lihat ini. Putra Mataram. Sudah lihat? Harusnya. Apa sih menurutmu paling unik? Apa sih paling unik? Kedawangnya. Kendawangan. Oh, Kendawangan. Jawa Timur jarang ya? Jarang. Malah kau nok malah. Nggak ada. Kau nok. Kita kalau kirap di daerah-daerah sini dari Jawa Tengah ya sing ada ya. Jawa Tengah. Yang Mbak mesti Jawa Tengah ya. Nah, itu Kendawangan itu kayak ogoh-ogoh. Kayak apa ya? Ondel-ondel. Kalau di Jakarta ondel-ondel. Ya, ondel-ondelnya Cina lah kalau kita bilang. Nah, itu modelannya yang di sini itu ada patkai sama sing gokong. Iya. Terus apa lagi tuh? Oh, kamu tak kasih tahu dong. Tradisi yang aku baru tahu di sana. Nah, apa? Bahwa naga itu bisa dikasih angpau. Lah, kita kan enggak pernah. Ya. Dan enggak pernah bisa tuh. Ya apa caranya? Kan enggak ada yang terima. Kita main kan terus main. Nah, di sana itu kalau terima angpau dari untuk apa ya? Untuk sumbangan untuk teman-teman pelestari budaya, itu biasanya naganya itu nutup dulu. Diselep. Jadi naga itu ngelingkari orang yang ngasih angpau. Baru diselekep. Apa ya? Ditutupi semua lah orang. Angpau itu dimasukkan di mulut naga. Setelah itu diambil sama pemain depan dimasukin baju. Sama kayak pemain barongsai. Ya. Gitu. Atau enggak dikantongin. Gitu. Tapi aku pernah lihat tuh. Di mana? Di Jakarta itu seingatku ya. Aku scroll TikTok pernah ada orang dikasih ditaruh mulutnya juga. Sama berarti ya? Sama tapi enggak diambil habis gitu, enggak. Dimasukin ditinggal main. Jadi hungpaunya itu dimasukin di badannya naga. Iya. Gitu ya? Jadi like mari event, sudah selesai event baru dibuka. Diambil hungpaunya. Iya. Oke. Jadi setiap daerah beda-beda, bener ya? Termasuk di Jawa Timur itu sebenarnya ada beberapa tim sing memang terima hungpau dari naga itu ada. Tapi mungkin kita enggak pernah lihat. Gitu. Jarang mungkin. Jarang kan naga dikasih hungpau. Biasanya barongsai dikasih hungpau. Lek naga kan enggak mungkin dikasih hungpau ya tuh. Gitu. Terus ini kan ada foto ini. Sing unik apa tuh? Yang paling kiri. Paling kiri. Barongsai biru. Paling kiri ya. Sikat. Terus ini kamu nggak lihat? Iya ini. Barongsai itu atasnya ada kura-kuranya. Macan. Kura-kura yang ini. Oh kura-kura. Kura-kura. Yang ini tanduk biasa. Yang ini puma, macan. Oh. Unik ya? Apik sih. Nah, gendeng. Ini yang aku tahu. Kemarin sempat ngobrol sama orangnya bahwa mereka itu mau bikin yang unik, yang nggak ada, gitu, yang nggak biasa. Kayak orang yang tidak pernah ditemui. Ya, barongsainya yang jarang nggak pernah ditemui. Nah, ini DE itu nyesuaiin tema. Oh, ini temanya gini, gambarannya gini, kasih kura-kura. Terus yang ini itu puma. Puma itu dari singkatan Putra Mataram. Oh. Makanya barongsainya dikasih puma. Macan. Gitu. Terus kenapa kok tiba-tiba kan totoknya itu kan macan ya? Ke atasnya kura-kura. Nah itu tergantung yang buat. Yang buat ini katanya yang buat ya. Katanya sih, sing buat itu mereka. Mereka sendiri yang buat. Oh malah. Jadi aku juga pernah lihat live-nya. Sesuai apa kata otak berarti. Sama inspirasi. Aku pernah lihat live-nya, mereka memang lagi bikin. Waktu itu memang bikin. Jadi yang ini
for your information aja, tong biar tahu juga ya. Ini unik. Ini bikin sendiri katanya. Wow. Yang barongsai sikat ini. Terus bulunya unik ya. Iya, celananya itu jarang ditemui kayak gini. Iya, kayak panjang-panjang. Kayak jalanan. Bulunya itu sintetis tapi panjang-panjang. Jarang sih ini, memang jarang. Lek barongsai kan biasanya borci, baru bulu. Bener. Ini bulu semua. Nah itu mungkin teman-teman Putra Mataram bisa bantu tulis kolom komentar, bener gak? Yang lengkap Yang apa lengkap aja. kenapa bikinnya seperti itu ya? Kan aku sekedar setahu alasannya saya. Kenapa? Ya kan? Ya. Sekedar setahu saya dan info dari teman-teman, bener gak? Gitu. Terus, nah mainnya itu sebenarnya wis modern tuh. Mereka ini mainnya modern tuh. Bukan sih kayak kungfu. Lah yang tadi kan kungfu. Ya. Ini wis modern sebenarnya. Tuh. Ya toh? Cuman barongsainya unik. Ya, unik. Tuh ada naga ya. Terus kenapa di pinggirnya ada tiba-tiba putih gitu? Nah itu, coba teman-teman Putra Mataram bisa tulis kolom komentar. Penasaran saya. Ada kayak jenggotnya putih. Iya, kayak jenggot putih panjang. Di gigi. Di atas hidung, dekat hidung. Nah, terus kenapa barongsai yang biru ini juga bulunya panjang-panjang? Iya, bisa tulis ya? Iya, tulis di kolom komentar. Udah? Ada sing mbok tanyain lagi gak? Udah. Putra Mataram. Selanjutnya, udah lihat naga huhab? Udah. Tapi nggak full juga, mohon maaf. Aku coba tuh. Berat gak? Ini kemarin infonya ya, gini. Jadi naga huhab ini naga tradisional yang besar, tahu tuh, lebih gede kepalanya daripada naga biasa. Nah, ini mereka secara khusus dihormati dan didoain. Sampai ada Yulo dan lain-lain. Iya. Agi Yosua dan lain-lain, ada prosesinya sendiri. Nah, sebelum jawab pertanyaannya Tungtung, berat atau enggak? Kamu tahu apa sih yang tak rasa no? Nggak tahu. Pas naga datang. Nggak tahu terus apa? Nggak tahu kan, aku nggak ikut. Bener. Tahu gak? Pas naga datang, kan aku merekam tuh. Gini kan? Merinding. Sumpah. Merinding. Kayak ada sing. Kalian pernah tahu gak? Kayak rombongan sing banyak anginnya buahnya. Terus punya aura sing kuat. Ya. Sampai kamu itu seakan-akan kayak merasa full gitu. Kayak sekitarmu itu nggak ada rongga. Kayak banyak orang gitu. Tapi jujur, aku nggak ngerti itu kenapa. Tapi pas naganya datang, secara ritual, secara penghormatan dari tetuanya dan lain-lain itu sakral, khusyuk banget. Jadi memang benar-benar kayak serius gitu. Iya, aku lihat udah. Iya loh, kayak benar-benar kayak mencurahkan gitu loh. Kayak menghormati. Ya. Kayak prosesinya itu benar-benar sakral gitu loh. Nah itu sih mungkin bikin aku sampai merasa kayak deg-deg gitu. Terus aku nyoba tuh. Kamu belum lihat tuh aku nyoba. Belum. Iya tak tunjukin tuh. Nah ini susu. Iya, aku tahu udah lihat. Terus lihat tuh ya. Nah terus aku lihat kemarin itu ada orang itu yang nggak boleh sampai kena lantai bu. Itu bener. Ini ya kita lihat ya. Tuh gitu. Nah aku ngangkat tuh kepalanya. Nah sambil tanya-tanya tuh. Tebakan berapa kilo? Berapa ya? Menurutmu berat gak? Berat. Berapa coba? Tebak. Kita tebak-tebakan aja kan? 5-an. Kemarin sih aku nyoba sendiri yang ngangkat ya. Hampir 10 kelihatannya. 10 kilo. Yang berat itu jos. Memang keren, kelas. Memang aku mengakui bahwa first time aku nyoba naganya yang tradisional itu, terus kayak amazing gitu loh. Mereka bisa main itu berat soal itu. Terus kayak lincah juga tuh. Padahal berat loh. Ya, aku lihat di video itu orangnya pada kuat-kuat ya. Sing main lah gede-gede itu. Besar-besar yang main. Terus aku nyoba ini badan ini badan nih. Aku nyoba badan itu katanya beratnya kurang lebih 5 kilo. Beratnya itu kurang lebih 5 kilo. Gila. Terus aku main kan sama mereka tuh. Itu kayak diputer-puter kanan kiri tuh. Nah aku tuh nggak ngerti cara mainnya guys. Jadi makanya kenapa
Makanya kenapa aku nyoba cuma sebentar, karena aku takut itu salah nanti ngaco semua gitu. Ya, takutnya malah nggak mendung. Bener. Terus susu ini sing Barusan lewat itu iya. Itu main kepala ya kemarin. Iya, aku lihat. Keren ya. Isok cune berat, cunya ringan, kepalanya sama badannya. Nah ini aku main tuh. Iya, aku lihat terus diambil. Susu itu umur 70-an. Wih, tapi main kepalanya wabut, bro. Mungkin udah terbiasa ya susu dari dulu. Cuman top gak sih? Kasih jempol dulu. Mantap. Keren. Susu udah tua tapi masih melestarikan dan masih semangat. Di barongsai itu semangat. Jiwanya membara. Betul. Terus itu. Kenapa ini bukan diambil? Ini aku yang ngasihin. Karena aku itu takut salah semua gitu loh. Jadi bukan takut keberatan. Bukan lah, lek berat mah udah biasa, lebih berat beban hidup. Weh. Siap. Benar gak? Oke. Lanjut. Terus kau mau kasih tahu. Jadi naga Hohab itu kerennya mereka itu bukan 9. Biasanya naga tradisional atau naga modern itu 9 yang main. 10 ya. Sama cu 10. Ya. Tapi 9 biasanya. Kepala sampai ekor itu 9. Atau enggak 7 kalau di Malaysia. 7. Kemarin itu mereka bilang sama aku, ini naga tua panjang. Panjangnya berapa? Itu 11 orang yang main. Wih. Dari kepala sampai ekor itu 11 orang. Berarti sama cu 12. Wih. Gitu. Keren. Jadi yang naga ini 11 tuh, 11 orang. Enggak 9, enggak 7, enggak 5. Tapi 11. Dan itu mainnya itu kompak banget. Dan mereka tak tanyai ada latihannya dewek. Latihannya khusus. Jadi ada gerakan-gerakan yang memang dibuat khusus. Karena kan contoh ya, kalau naga yang modern kan bisa spiral. Itu kan enggak bisa spiral. Jadi ada yang naganya dilewati, ekor itu dilewati kayak gitu. Terus gelombang. Terus kayak kalau kita bilang kan jalan yulung-yulung kayak gitu ada. Gitu. Ada lagi nggak? Kurang lengkap nggak penjelasannya? Terus kayak setauku naga Hohab Jogja ya? Ya, itu naganya Hohab Jogja, benar. Ada museumnya katanya? Ada museumnya, tapi itu belum buka untuk umum. Gitu. Nanti guys, kalau kalian tertarik bisa tulis kolom komentar, maybe aku kesana. Ya nggak? Gas ya? Mantap. Kesana ya? Kita nge-review naga barongsai semua yang ada di sana. Lapangannya besar katanya. Nah, kalau kalian setuju boleh tulis kolom komentar. Terus nanti like-nya kalau banyak ya kita meluncur. Oke? Gitu. Terus subscribe-nya juga. Oke, subscribe. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Share gak? Share juga. Share. Gitu. Terus ini sing enggak terakhir sih. Ada 2 terakhir. Di Jawa Timur enggak ada. Setauku ini ada di Jawa Barat gak sih? Iya. Jawa Barat. Namanya apa tuh? Gisai gak sih? Gisai. Jadi di Jawa Timur kita nggak ada ya? Nggak ada ya. Gisai ini adanya di Sukabumi. Terus kemarin baru kelihatan di Jawa Tengah. Di Semarang. Ya. Ini lagi tren ya. Di Jawa Barat ya. Wantek Bio Celengsi. Terus Xiongxi. Terus ada lagi Tiong Gisai. Gitu. Tahu kamu ini apa? Tahu. Tahu nggak? Apa? Ini apa tahu nggak? Gisai. Ini info aja. Ya aku bukan sok tahu sih, nggak semua tahu ya kan. Tapi dari teman-teman itu aku pernah tanya bahwa ini tuh diambil gambarannya Gisai itu diambil dari tempatnya Yulo. Yulo itu kalau kalian tahu tempat tancepin dupa di sembahyang, di tempat altar kelenteng-kelenteng. Nah itu ada singa tuh di kanan kiri ya kan biasanya. Singa yang di kanan kiri. Nah ini tuh diambil dari itu wujudnya. Cuma agak ya dibikin 3D. Soalnya kan kalau di Yulo itu kan cuman kanan kiri doang kan, nggak sampai full kan. Nah ini dibikin fullnya kayak gini modelnya. Ini kita boleh cek lah kelenteng kita lihat, iya nggak? Nah itu infonya dari teman-teman yang memang pemain Gisai. Terus cara mainnya juga beda ya. Ada yang aku pernah lihat itu dikasih bola cu juga. Ya. Terus dibakar kimchwa. Kimchwa kertas emas. Kalau di sembayangan dibakarin terus diputar-puterin di depannya ke bawah baru kepalanya diputer-puter terus hampir kayak kilin ya muter-muternya kok kilin sorry cingsai kayak cingsai. Nah itu
Dia dibakarin, ditaruh depan, terus kayak puter-puter. Nah itu sebelumnya itu juga ada prosesi. Apa itu? Kak tahu. Biasanya itu orang-orang di sana dikasih itu sajian buah, terus disembayangi. Oh, iya aku pernah lihat ya. Nah itu, jadi sebenarnya barongsai itu banyak banget tergantung culture-nya, kulturnya, budayanya di mana. Patennya. Misalnya kayak gisai gini, patennya di mana? Di Jawa Barat. Gitu. Kalau di Jawa Tengah nggak ada. Kalau di bukan nggak ada, ada tapi jarang. Jawa Timur nggak ada. Nah, kayak lamsai kan paling banyak di mana? Di Jawa Tengah. Jawa Barat nggak ada. Ya. Jawa Timur nggak ada. Jawa Barat ada mungkin ya, tapi sedikit. Jadi setiap provinsi atau apa ya, kota itu berbeda-beda. Lebih tepatnya setiap daerah. Setiap daerah. Sama kayak di Cungkuok. Di Cungkuok itu juga banyak barongsainya. Termasuk kalau kamu tahu itu Hokkien Lion Dance. Jadi itu kayak caplokan modelnya. Cepak. Ya, tahu. Itu ada. Unicorn Dance yang kepalanya kecil terus kayak kilin jalan. Ya, tahu. Bukan kayak kilin. Itu memang kilin, tapi bentuknya kecil. Jalannya kayak pecing say. Tahu kan? Ya. Badannya panjang terus keplek-keplek gini. Nah, itu terus ada kungfunya juga. Nah, ini yang terakhir tuh. Kilin. Unik gak? Unik. Warnanya ada warna apa itu ya? Ungu. Nah, biasanya kan kilin nggak ada warna ungu. Ini yang bikin menarik. Terus dari cara mainnya unik gak? Unik. Terus badannya panjang. Kepalanya wis agresif, kurang bundut ya. Kurang kungfu. Kurang mencak. Mencak. Ada sing mau tanya no? Bagus sih. Bagus. Coba. Terus apa ya? Katanya kan kilin cuma satu ini. Tanduknya. Kamu pernah ingat aku pernah review kilin nggak? Pernah. Warna biru putih. Punyanya Ko Ivan. Nah itu sebenarnya kilin itu memang tanduknya satu guys. Sebenarnya itu tanduknya memang satu. Itu kan kita kalau ambil kilin itu dari sebuah mitologi ataupun agama. Itu memang bertandukkan satu. Nah, tapi wujudnya adalah naga. Jadi mungkin persepsi orang itu naga kan tanduknya dua. Biasanya kan ada naga dulu itu yang lama-lama itu tanduknya banyak, ada bola-bolanya di atas. Nah, jadi nggak semua orang itu punya acuannya ke sana yang tanduknya satu. Karena kan bukan berbasisnya agama. Karena kan sekarang ini barongsai sudah universal, semua orang boleh main. Jadi semua golongan boleh main kan. Jadi maybe dari pembuatnya atau pengrajinnya dibuat secara modern. Kan tadi modelnya ya lebih apik tuh. Ada ukirannya kayak gitu kan. Nah, terus yang aku tahu juga kilin itu mainnya kalem. Terus kayak di Jawa Barat ada tuh tim kilin itu. Nah itu mainnya kalem banget. Nah terus ada beberapa gerakan yang ngagetin, agresif. Karena kilin itu sifatnya kagetan. Gitu. Makanya kalau waktu aku nge-review mungkin bisa lihat ya di video Koko ya. Sebelumnya. Ya yang diturun-turunin dulu. Nah itu Koko pernah review kilin. Itu mainnya lebih kalem. Terus mainnya lebih cetak gitu. Lebih nyentek. Betul. Itu yang aku pelajari dari kilin modern yang ada di Malaysia. Nah, jadi maybe yang ini kan lebih ke tradisional. Terus lebih punya alirannya sendiri toh. Jadi ya enggak salah juga. Jadi yang baik bisa diambil. Yang buruk bukan kita buang tapi kita koreksi. Kenapa? Mungkin enggak cocok sama kita. Gitu kan. Jadi kalau kilin itu tadi sebenarnya keren, bagus, ukirannya bagus, semuanya bagus. Badannya bagus. Buntutnya apalagi bagus tadi. Ada kayak gepeng terus gini-gininya. Ada ornamennya ya tuh. Mungkin suatu saat ya, Koko ke Semarang lagi tak review. Tertarik gak? Tertarik. Nonton full. Iya. Loh, mosok tak review barongsai ini sing aneh-aneh kamu enggak nonton sampai full. Kemarin itu saat itu aku lagi sakit. Sakit. Gak enak badan. Jadi videonya itu sampai sini. Karena kan sampai Semarang. Sampai Semarang belum. Nanti
jauh lagi, awas kon nggak nonton. Siap. Nah, jadi videonya itu sampai sini kita nge-review atau kita kayak ngerosting ya, nge-reaction naga-naga atau barongsai yang memang di sini tuh nggak ada. Kita juga penasaran. Jadi kita itu sharing sebenarnya, sharing apa sih sudut pandangku melihat barongsai tradisional di sana gitu loh. Semoga di Surabaya ada atau di Jawa Timur lah. Ya, yang unik ya. Jadi ini sudut pandangku doang guys. Jadi saya sebagai pengamat, pencinta, penggila barongsai, saya mengamati barongsai yang kayak gitu itu bagiku unik, perlu di reaction. Dan teman-teman semua itu banyak loh di TikTok, IG, sama di YouTube itu tanya sama Koko, loh kok enggak nge-review dah? Kan di situ Koko baru pertama kali lihat barongsai tradisional, kan enggak ada barongsai tradisional di Jawa Timur gitu kan. Terus ya apa kok kesane Koko lihat barongsaiku di sini, aku gitu loh. Jadi ya ini video balasan reaction. Jadi buat kalian pencinta atau penggemar barongsai, bagiku semua pemain barongsai, pencinta barongsai itu adalah saudara. Yang penting barongsai itu tidak dibuat negatif, ya kak. Yang penting kita stay positif, kita menggerakkan dunia kebudayaan barongsai dengan hal-hal yang positif. Gitu. Jadi semua itu saudara, kita nge-review di sini juga mau nambah ilmu ke kita ataupun ke kalian, ya kan yang nonton. Juga teman-teman yang lain boleh isi biar informasinya lebih jelas. Oke? Habis ini kita kemana lagi? Kita begini ke Semarang. Semarang lagi? Iya. Nge-review kan katanya. Tapi tunggu subscribe-nya banyak lagi. Oke. Terus? Baru berangkat. Oke. Jadi jangan lupa share, comment, and subscribe. Dan budaya itu hobi, bukan pekerjaan. Salah. Barongsai itu bukan kerjaan. Ya, barongsai itu hobi. Jika kita bisa mendapatkan peluangnya, itu bisa jadi kerjaan kita. Bisa menambah value kita, bisa menambah finansial kita. Oke? Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan share. Salin tautan kalau bisa. Bagi ke story IG. Oke, see you, bye-bye.